Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita akan meneruskan pembicaraan bersama Bapak Donald Kristofolantu. Beliau adalah seorang value investor dan dijuluki Warren Buffett-nya Bandung. Beliau membagikan 3 tips kunci sukses menjadi seorang investor, ya. Dan di video ini akan dibagikan tips ketiganya. Video ini merupakan video keempat. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton dulu terlebih dulu di atas, ya. Ada 3 video sebelumnya untuk bisa lebih memahami isi keempat ini. Nah, beliau akan membagikan di video ini tentang 3 cara teknik yang powerful untuk Anda sebagai seorang investor saham. Jangan sampai Anda lewatkan. Tonton sampai habis, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Ayo kita mulai. Yang ketiga itu adalah taktik, ya, adalah taktik. Jadi ini lebih operasional. Di sini yang pertama kita money management, ya kan? Money management sama asset allocation. Yang pertama dulu money management. Kita kalau main saham gitu ya, kalau bisa atau sebaiknya harusnya itu pakai uang dingin. Jadi kita beli saham itu untuk kebutuhan sehari-hari bulan depan. Wah, itu bisa dimarahin sama nyonya di rumah tuh, Andre. Jadi bisa berabe dipakai uang dapur ya. Orang. Iya, dipakai uang dapur karena cuma 1 bulan gitu kan, belum tentu untung gitu ya. Nanti nggak makan Pak kalau belum hasil ya. Apalagi kalau mama buat susu anak gitu ya, uang sekolah. Nah, itu jangan gitu. Nah, apalagi kalau mau kita pakai utang. Kan ada banyak pebisnis muda itu menjalankan bisnisnya dengan metode kartu kredit. Jadi dibayar dulu dengan kartu kredit, gitu, udah dapat bayarannya, baru dia melunasi kartu kreditnya. Nah, jangan ngutang, bahaya gitu ya. Saya sangat tidak menyarankan yang banyak didorong oleh sekuritas itu gaya apa? Margin ya. Ya, margin itu, aduh janganlah. Itu kan sebenarnya ngutang dulu gitu ya. Jadi bahaya karena tadi dinamika pasar itu fluktuatif, apalagi kalau kita lihat harian. Dalam waktu 1 minggu, 1 bulan itu sangat fluktuatif. Cara kita meminimasi resiko tadi itu ya, selain dengan milih yang murah adalah waktu gitu ya, waktu. Kita batasi misalnya waktunya 1-2 tahun gitu kan. Tapi kalau kemudian ada yang naik lebih cepat dari itu, oke lah. Tapi kita nggak pernah bisa memperkirakan itu. Nah, kalau kita ngutang gitu ya, terus ternyata saham kita nggak naik-naik nih selama 1 tahun. Artinya kan kita harus bayar utang bunganya itu. Modal kita jadi tergerus sama bunganya. Apalagi kalau kita pakai uang harian, uang dapur, uang sekolah, wah itu bahaya. Saran saya lebih baik uangnya itu diambil dari uang-uang yang deposito gitu ya, yang ya nggak kita pakai lah kira-kira dalam waktu setengah tahun ke depan. Atau kalau mau aman, kalau karena punya gaji gitu ya, mungkin dalam waktu 3 bulan ke depan gitu ya, daripada kita taruh di deposito atau obligasi, lebih baik masuk ke saham. Jadi jangan ngutang, pakai uang dingin. Nah, itu yang perlu kita perhatikan money managementnya. Yang kedua juga kita perlu dry powder, ya kan, dry powder. Jadi jangan semua uang cash kita, misalnya tadi kita punya obligasi atau deposito 1M atau 100 juta, anggaplah 100 juta. Nah, jangan 100 juta ini dimasukkan ke saham. Kita misalnya alokasikan 80% paling tinggi gitu kan, masuk ke saham. 20 jutanya itu coba disimpan dulu, karena jangan-jangan ya kan krisis terjadi, sehingga pada saat itu terjadi kita masih bisa beli saham-saham yang murah dengan tadi sisa uang yang 20 juta itu. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan gain gitu ya, mendapatkan gain dari saham itu,
sehingga kemudian nanti ya kita pada saat harganya sudah tinggi dicairkan lagi sehingga tetap ada dry powder-nya, harus ada standby cash-nya gitu. Jangan semua uang kita masukkan ke saham. Saya dulu masukin ke saham, cuman ya tadi karena mungkin ya kesalahan saya tuh salah masukin semua, tapi karena timingnya bagus, saya dilindungi, jadi emang berlipat-lipat. Tapi sekarang sih saya nggak akan kayak gitu. Jadi harus ada dry powder yang membuat kita siap-siap. Kalau nih ada nih, mudah-mudahan tidak terjadi sih gitu ya. Tapi kalau mau terjadi gelombang kedua, ya kan? Atau nanti laporan keuangan kuartal kedua hancur-hancuran kan, misalnya Indonesia akan minus 3,1 kata Bu Sri Mulyani. Nah, saham akan turun kan? Nah, situlah kita masuk lagi. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apalagi short term gitu ya. 1-2 bulan ke depan kita nggak tahu. Tapi saham itu pasti akan ke utara kalau jangka panjang. Jadi pakai uang dingin, terus ada dry powder gitu ya, ada cash standby, jangan dimasukin semua. Dan ini related sama yang namanya asset allocation gitu ya. Bahwa Tony Robbins pernah mengutip siapa gitu ya, bahwa mungkin tidak sulit untuk jadi kaya. Mungkin tidak sulit untuk jadi kaya. Tapi untuk bisa bertahan tetap kaya, itu sulit, butuh yang namanya effort asset allocation. Jadi misalnya kayak Mike Tyson, ya kan, Mike Tyson atau Elias Pikal aja, Elias Pikal. Kita tahu kan Elias Pikal itu dulu dari tinju sekali bertanding dia bisa dapat ratusan juta atau miliaran gitu kan. Uang yang sangat besar pada saat itu. Tapi karena mungkin tidak diedukasi bagaimana mengelola keuangan, uang sebanyak itu ya habis. Terakhir saya dengar dia jadi satpam karena tidak ada uang gitu kan. Nah, saya kan nggak mau seperti itu. Harus ada yang namanya asset allocation. Jadi kita memanage resiko juga. Investasi kita gitu ya. Saya paling besar di saham, lebih dari 50%. Kemudian saya alokasikan yang lain ke deposito sama obligasi gitu ya. Dan mungkin saya ingin masuk ke real, sektor real. Jadi kita bagi-bagi. Tiap orang bisa beda-beda gitu ya. Tapi tetap harus ada porsi-porsinya. Jangan 100% saham. Saya itu dulu salah. Nah, kita bagi-bagi. Ada yang mungkin senangnya properti. Ada yang mungkin senangnya main di Bitcoin. Ada yang senangnya main di komoditas. Emas gitu ya. Misalnya beli emas. Atau kemarin pas minyak harga 0 negatif. Itu masuk di situ kan. Cuman gimana caranya belinya saya nggak tahu tuh. Menarik tuh beli harga minyak negatif. Negatif ya, justru ini ya dapat free ya. Asal bisa nampungnya aja, nampungnya di mana tuh kan? Karena tanker udah penuh semua. Sewa tankernya mungkin lebih lama, lebih besar daripada modal kita gitu ya. Betul. Nah, tapi kita harus tahu ya kan, kita harus sebarkan itu ke berbagai aset yang bagus, tapi kita harus mengerti. Kalau ingin masuk ke properti harus ngerti properti ya kan. Jangan cuma masuk beli apartemen tapi kemudian apartemennya bingung mau diapain. Ditawarin ke orang nggak punya waktu buat jualan misalnya. Nah, jadi kita harus ngerti bisnis itu. Masuk ke Bitcoin. Nah, kita harus paham industri Bitcoin itu seperti apa. Jadi prinsipnya itu untuk investasi itu kita harus paham. Asset allocation juga gitu. Bukan cuma sekedar kita bagi-bagi gitu ya. Tapi kita harus memahami. Nah, saya itu sebenarnya ingin masuk ke komoditas, tapi karena misalnya komoditas yang menarik itu sekarang uranium, gitu kan. Tapi untuk bisa masuk ke uranium, saya kan perlu belajar gimana sih industrinya. Nah, ini nggak ada waktunya. Ya udahlah, yang paling mudah adalah dengan obligasi dan deposito. Jadi saya sementara gitu. Mudah-mudahan suatu waktu saya bisa belajar terkait dengan komoditas. Jadi kita perlu membagi berbagai aset yang berkualitas. Nah, kira-kira gitu tuh. Tentu ada beberapa orang yang emang berbicara soal timing, ya timing. Emang saya juga sebenarnya mengamini ya, ada masa-masa baik, ada mungkin kurang baik untuk berinvestasi. Ya kan, kita tahu pada saat pasar bearish kita masuk. Pada saat pasar bullish kita keluar, jadi kontrarian, kita ngelawan arus. Jangan sebaliknya gitu ya, pas bullish masuk, pas bearish keluar, jadi itu kebalik.
timing karena pasarnya Indonesia itu khususnya di Asia juga itu beda sama yang di Amerika. Kalau di Amerika tuh relatif lebih stabil, gejolaknya itu tidak terlalu besar. Nah, pasar di Indonesia, di Asia Tenggara itu gejolak banget gitu ya. Kalau kita lihat polanya itu setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali itu ada yang namanya krisis. Ya bisa krisis kecil atau krisis besar seperti sekarang gitu kan. Nah, itu pasti ada. Jadi disarankan ada sebuah buku tuh disarankan kita di saham itu pada saat bearish itu kalau bisa di bawah 50%. Ya kan? Jadi untungnya kemarin saya pada saat Agustus tahun lalu saya keluar, jadi saya tinggal 20%, 30% ngikutin buku itu kan. Nah, pada saat nanti bullish, misalnya saya nggak tahu 1 tahun, 2 tahun ke depan gitu ya, kita mungkin mulai kurangi gitu sehingga mulai masuk kan, tadi setelah kita kurangi, sudah mulai masuk ke puncaknya, kita masuk gitu kan. Jadi misalnya Agustus tahun lalu saya keluar, tapi pada saat itu bearish-nya terjadi, ya kan, saya mulai masuk lagi, kemarin Maret mulai masuk lagi pelan-pelan gitu kan, sampai di atas 50%. Nanti bullish, kita jangan misalnya nanti saya sampai 70-80% gitu ya, untuk periode sekarang nanti, tahun ini. Tapi pada saat sudah bullish tahun depan atau 2 tahun lagi, mungkin saya harus kurangi lagi, kembali lagi mungkin 60 atau 50%. Nah, ada yang menyarankan seperti itu, udah saya coba pelajari juga, karena ya tadi alasannya bahwa dinamika pasar di Indonesia itu tinggi, gejolaknya tinggi, setiap 2 atau 3 tahun sekali kita mengalami krisis, sehingga kemudian kita bisa ride the wave lah, kita ride the wave, menunggangi wave-nya itu harusnya kan? Ya. Harusnya itu, jadi jangan sampai kita menjadi korban. Cuman emang kan susah untuk menganalisis makroekonomi itu susah. Saya kembali lagi waktu kemarin Agustus itu, emang saya sensing ini akan jelek gitu sahamnya, tapi mungkin saya ya diarahkan lagi sama Yang Maha Kuasa, karena mungkin tadi spiritual itu berdoa, sehingga ya saya keluar sisain 20-an%. Dan pas masuknya Maret itu juga saya pikir pas, bukan karena saya jago makroekonomi gitu, saya enggak. Cuman emang saya update knowledge, saya tentu ikuti, saya analisis, tapi sekali lagi kayaknya saya diarahkan kemarin Maret masuk gitu ya. Dan benar sejak akhir Maret itu sampai sekarang at least gitu ya naik. Jadi timing mungkin penting gitu ya, tapi ini saya masih cuman timing ini dalam hal pasar bearish sama bullish. Artinya tetap sekali lagi 2 tahun 3 tahun gitu ya. Bukan hitungannya itu bukan bulan, apalagi minggu atau harian. Jadi taktis yang ketiga tuh timing sama timing. Kalau jumlah saham sendiri di Porto, Pak, apakah dibatasi atau range-nya segimana? Bagaimana, bagus bukan? Tenang, masih ada video part kelima di mana beliau akan sharing tentang manajemen Porto beliau, ya, dan tentang riding the wave-nya. Itu masih hal-hal menarik, beliau akan bahas lebih dalam. Nah, makanya jangan lupa subscribe channel saya, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video part kelimanya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang, dan mudah-mudahan beliau jadi mau terus untuk sharing dan bedah emiten bersama kita. Oke? Sampai jumpa.